Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, peserta pelatihan pertanian organik terpadu yang diorganisir oleh Bapak Pendeta Renjustin Gultom, kami sangat berterima kasih kepada Ibu Bapak sekalian yang telah mengikuti program ini, terlebih khususnya pada esok hari di tanggal 24 Oktober 2020. Di tengah pandemi COVID-19, ketahanan pangan sangat menentukan untuk memelihara agar imun kita tetap kuat. Oleh sebab itu, tepatlah yang dilakukan oleh Pendeta Renjustin Gultom MA melalui pelatihan pertanian organik ini, sehingga masing-masing keluarga dengan lahan yang terbatas dapat memelihara ternak yang terintegrasi dengan sayur-sayuran dan buah-buahan di tengah-tengah keluarga, agar dengan imun yang kuat, Bapak, Ibu, saudara-saudari dapat terhindar dari virus Corona 19. Pertanian organik sangat dibutuhkan oleh kita karena Allah telah memberikan tanah, alam, dan semua ciptaannya sungguh amat baik dan hidup secara berdampingan antara pohon-pohonan, binatang, dan ternak saling memperlengkapi, simbiosis, mutualisme, sinur napinahan, gabe naniula. Dengan memelihara ternak yang terintegrasi dengan sayur-sayuran, maka hidup kita akan sehat dan juga pikiran kita sehat, keluarga akan sehat, dan bangsa serta negara dan gereja dibangun oleh kesehatan yang kita miliki. Dengan pertanian organik, bumi ini beserta alam sekitarnya akan sehat, dan inilah yang akan kita generasikan kepada generasi yang berikut. Pada pertanian pelatihan ini, saya sebagai Kepala Departemen Diakonia akan memberikan bibit sayur kepada Ibu Bapak sekalian yang akan saya salurkan melalui Pendeta Renjustin Gultom. Akhir kata, atas nama OP Porus HKBP, Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen Koinonia, Kepala Departemen Marturia, dan dari saya sendiri, Kepala Departemen Diakonia, mengucapkan selamat dan sukses buat Ibu Bapak sekalian. Tuhan memberkati. Horas, horas, horas. Dalam memulai budaya tani kita, sumber kompos teramat perlu untuk menyuburkan tanah. Tuhan memberikan banyak sumber kompos sebenarnya yang kita abaikan. Ada beberapa kita akan perhatikan dan kita akan ambil sebagai kompos kita. Dari pohon rindang kita memiliki humus. Kita juga bisa menggunakan ini. Kita juga memiliki kompos dari ternak sistem fermentasi yang kita sudah buat minggu yang lalu. Kita lihat, ini dia kompos sistem fermentasi dari indigenous mikroorganisma, jerami, dan jus buah-buahan. Ini teramat bagus sebab sudah difermentasi, tinggal siap pakai. Dari kotak pemanas ayam juga yang kita pelihara, Dok, kita bisa menemukan sumber kompos. Untuk
untuk memperbaiki kesuburan tanah kita, unsur hara tanah, kita juga bisa memanfaatkan pembakaran sampah yang sudah kita bakar. Dua sumber pupuk padat. Nah, sekarang kita juga memiliki sumber pupuk cair, yaitu air limbah daripada sistem fermentasi lele yang sudah kita lakukan beberapa minggu yang lalu. Sistem pupuk cair yang bisa dicorkan ke tanaman. Inilah sumber pupuk cair dari limbah-limbah dapur, dari berbagai jenis materi-materi yang kita ambil dari dapur. Lahan bisa 1,5 kali 2 meter atau 1,5 kali 20 meter juga bisa, tergantung kesiapan dan kesediaan lahan kita. Pertama sekali kita buat bedengan, kita coba gemburkan, kita coba ratakan, dan yang paling terutama, kalau nanti di musim hujan, supaya benih yang kita tanam tidak lari entah kemana, besok itu mari kita buat gundukan seperti ini. Gundukan di atas bedengan yang kita perbuat. Nah, ini untuk menjaga supaya benih kita bertahan dan tidak erosi atau pergi kemana saja. Nah, ini persiapan lahan yang harus kita perbuat dan harus kita benahi. Nah, baru yang di tengah bisa kita ratakan seperti ini. Kita bisa ratakan, kita ambil sampah-sampah atau akar-akar yang masih tersisa supaya tidak mengganggu pertumbuhan benih yang kita tanam. Nah, darah lahannya sudah siap untuk ditanam. Supaya tanaman kita bertumbuh subur, untuk itu mari gunakan kompos. Terserah kompos yang mana saudara mau gunakan. Yang saya gunakan adalah kompos dari ternak ayam. Karena ternak ayam yang sudah saya bangun beberapa bulan yang lalu sudah panen kompos. Kita juga bisa ambil kompos alternatif dari tanah-tanah gambus, dari bawah pohon, dari tanah-tanah yang subur yang tersedia. Ya, ini namanya kitchen garbage dari limbah-limbah dapur yang kita gunakan juga untuk pertumbuhan tanaman. Ini juga cukup bagus untuk kompos. Sebab itu bisa kita gunakan juga jadi alternatif kita untuk mempercepat pertumbuhan daripada sayur kita. Kita sekarang lagi panen kita bisa ambil airnya. Ini juga cukup bagus untuk kompos dan mempercepat pertumbuhan daripada sayur kita. Alternatif yang lain kita juga bisa ambil sisa-sisa atau hasil pembakaran arang dapur atau namanya sirabun. Kita bisa ambil karena ini fosfornya cukup tinggi. Itu juga sebabnya pertumbuhan tanaman agak cepat kalau kita menggunakan fosfor ini.
Kita sudah mempunyai banyak akses. Ada kompos dari ternak ayam, ada dari humus, ada dari abu dapur, dan ada dari kitchen garbage atau sisa pembuangan dapur. Ini nanti akan kita ramu dan akan mempercepat pertumbuhan daripada sayur yang akan kita tanam. Bagaimana cara menanam? Pertama, kita berikan pupuk panjang dengan yang sudah kita buat seperti ini. Pemberian pupuk ini penting supaya cepat pertumbuhan tanaman dan mempersubur tanaman. Ini lebih banyak juga lebih bagus karena ini adalah kompos bukan kimia yang bisa menyiksa tanaman. Nah, yang kedua, kita mempersiapkan benih untuk ditanam. Nah, kita ambil gayung-gayung kecil, masukkan beberapa kompos, pupuknya kompos, dan ambil benih. Karena ini kira-kira 1 meter kali 1,5 atau 2 meter, kita ambil sedikit saja, cukupnya saja. Yang terlampau banyak nanti akan menggumpal. Terus kita masukkan terus kita remas, kita ratakan supaya benihnya juga akan tersebar merata. Kenapa tidak langsung saja kita buat seperti ini atau langsung kita taburkan seperti ini? Kalau kita menggunakan tangan langsung, maka dia akan bergumpal di satu tempat. Maka benih yang kita tabur tidak akan merata, itu akan ada di suatu tempat. Tapi kalau sistem seperti ini, kita ratakan, kita tabur, dan secara merata seperti ini. Dia akan bertumbuh dengan rata. Jangan lupa, kalau kita sudah menanam, pasti menyiram juga teramat perlu supaya benih yang kita tanam tidak kering. Seperti itu kita persiapkan. Tadi kita sudah ambil dari air kitchen garbage. Singkat, sederhana, simple. Kalau kita tidak punya lahan, kita juga bisa tanam di polybag seperti ini. Tinggal masukkan kompos seperti ini. Ini sudah tumbuh hampir 1,5 minggu. Masukkan kompos, bikin benih 1 atau 2 atau 3 benih cukup. Kalau memang kita sudah punya tanah dan lahan seperti itu, bisa kita pindahkan ke tempat kompos, ke tempat polybag menjadi penggemukan. Kalau kita tidak punya polybag seperti ini, kita juga punya kaleng. Ini kaleng-kaleng cat kita, cat untuk rumah hari itu, kita juga bisa gunakan seperti ini. Ya, tetapi untuk menanam kangkung agak sedikit berbeda, karena usianya juga untuk panen sedikit agak lama, 31 hari. Penanamannya juga tidak sama dengan menanam sawi. Kita buat garis-garis seperti ini, garis atau seperti ini. Nah, kemudian kita kasih kompos.
Dan sebelum ngasih kompos, kita bisa tabur secara satu-satu ke sini. Sini. Baru jangan lupa baru kita tabur dengan kompos, tutup dengan kompos, dan siram dengan JPT kita. Ya, jangan lupa setelah kita melakukan segala kegiatan kita, jangan lupa cuci tangan. Cuci tangan dengan air jalan. Kita mau berangkat untuk panen dengan tangan yang bersih. Ya, setelah usianya yang ke-21 hari, setelah tadi kita menanam benih, inilah panen setelah 21 hari. Kita bisa ambil dengan gunting, dan kalau bisa supaya berlanjut tanpa menanam untuk kedua kali, kita bisa tinggalkan pucuk supaya dia bisa bertumbuh lagi untuk menggantikan yang sudah kita panen. Nah, dia ada pucuk kecil di sini. Nah, dia kita tinggalkan, kita panen, kita ambil ini. Tinggalkan supaya ada lanjutan untuk kemudian, sehingga kita hanya cukup sekali tanam saja. Dan setelah itu, setelah kita tanam, kita panen, nanti kita juga bisa siram dengan JPT supaya pertumbuhannya juga cepat. Ini Bapak Ibu, kita sudah panen, kita tinggal nyantap siang hari ini. Jangan lupa tinggalkan seperti ini. Ada yang kecil, tinggalkan saja supaya panennya bisa berlanjut. Ya, beberapa hasil panen kita bisa kita makan, jadi kita nggak perlu beli lagi dari luar, kita sudah bisa menyediakan di tempat ini. Terima kasih, selamat mencoba. Tuhan memberkati.